Prabowo tegas melakukan pembenahan, pembersihan sampai ke pembunuhan, gitu. Sampai ke pembunuhan. Persaingan antara Prabowo sebagai presiden dengan Gibran sebagai wakil presiden yang merupakan kepanjangan tangan dari Jokowi. Apakah Prabowo siap gitu kan bersama rakyat menyingkirkan Jokowi dan Gibran, atau sebaliknya nanti Prabowo akan disingkirkan oleh Jokowi dan Gibran. Nah, kalau misalnya Prabowo tidak sanggup melakukan penyingkiran, gitu, melepaskan diri dari Jokowi dan Gibran, maka Prabowo bersatu dengan Jokowi dan Gibran. Artinya yang akan nanti menyingkirkan rakyat. Coretan yang ada di dinding-dinding itu bukan vandalisme. Bukan vandalisme. Kalau itu vandalisme, Anda menghina pada perjuangan kita. Merdeka atau mati. Ya, merdeka atau mati. Dulu usir Belanda, usir penjajah. Sama itu. Bagus. Ini juga sama. Adil. Musuh kita terbesar bukan dari luar. Bung Karno mengatakan musuh itu ada di luar, sekarang tidak. Musuh kita ada di dalam. Musuh kita ada di dalam, dan itu harus hati-hati. Musuh kita adalah fufu papa. Ya elah, Roy. Masih aja nggak kapok-kapok ini orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update ya. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang kabar menarik dari para aktor atau bintang iklan racun tikus. Tentu teman-teman tidak akan pernah bisa melupakan ya bintang iklan racun tikus ini. Yang selama ini sangat militan ya, menyerang Jokowi, rajin demo. Tidak hanya sekarang ya, mulai Jokowi masih menjabat sebagai presiden ya, sampai Jokowi lengser ke Prabowo, tetapi sialnya tidak pernah berhasil. Dan mereka juga hanya mendapatkan ya nasi bungkus dan sepotong lontong. Siapa lagi kalau bukan si maling panci ya kan, RH dan pakar demo Nasbung ya, alias nasi bungkus. Waduh. Kali ini mereka melalui si maling panci teman-teman ya, memberi ultimatum kepada Prabowo agar mengadili Jokowi dalam kurun waktu maksimal 1 tahun. Wah, pangkatmu ini apa ya? Sakjane pangkatmu ini apa, maling panci? Sebelum demo, sebelum mengancam-ngancam Prabowo, ya pancinya dikembalikan dulu lah, biar keren gitu loh. Kalau sudah dikembalikan baru koar-koar, itu minimal rakyat mau mendengarkan. Nah, kalau pancinya nggak dikembalikan, ngomong alor ngidul, gitu. Mana ada rakyat yang percaya, gitu. Iya, ini menurut saya ya, orang ini kayaknya makan kecubung kebanyakan teman-teman ya, jadi mabuknya itu nggak hilang-hilang gitu. Mungkin dia belum tahu dengan pidato Prabowo yang menyebut bahwa mereka itu hanya menjadi lelucon dan bahan ketawaan bagi Prabowo. Dan si maling panci mengancam Prabowo jika tidak dilakukan Jokowi tidak diadili dalam waktu maksimal 1 tahun, maka akan ada gerakan upil power ya. Bukan people power loh ya, upil power. Karena jumlahnya sedikit, nggak banyak ya. Jadi cukup dengan upil power saja. Iyalah. Bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Punya hal di mana yang namanya kekuatan rakyat. People power itu bagus betul pada tanggal 22 Agustus. Kemarin ya.
yang kita mendorong balik yang mau membegal kalau itu kan akhirnya kan tidak jadi. Ini harus terjadi, bukan berarti kerusuhannya, bukan. People power tidak berarti kerusuhan. Sama dengan coretan yang ada di dinding-dinding itu bukan vandalisme. Bukan vandalisme. Kalau itu vandalisme, Anda menghina pada perjuangan kita. Merdeka atau mati. Kita merdeka atau mati. Dulu usir Belanda, usir penjajah. Sama itu. Bagus. Ini juga sama. Adil, itu kan sama. Nah, jadi sekali lagi, sekali lagi saya secara pribadi dan juga kita bersama rakyat, ayo kita kembalikan semangat kepada sementara kita berikan kesempatan kepada Pak Prabowo. Jangan lupa, ini kita tuh dalam rangka juga mendukung dalam tanda kutip hari-hari ini. Kenapa? Kalau Pak Prabowo ada apa-apa, maka ini adalah fufafa. Jangan lupa loh, kalau yang naik fufafa itu berarti bisa dibayangkan. Dan ini yang memang sudah ditunggu oleh yang bersangkutan. Jadi musuh kita terbesar bukan dari luar. Bung Karno mengatakan musuh itu ada di luar, sekarang tidak. Musuh kita ada di dalam. Musuh kita ada di dalam, dan itu harus hati-hati. Musuh kita adalah fufafa. Ya elah, Roy. Masih aja nggak kapok-kapok ini orang. Roy, rombongan kalian itu udah hampir 11 tahun nih mau memenjarakan, mau mengadili, bahkan mau menggantung Pak Jokowi. Tapi mana? Omon-omon tahu nggak? Omong kosong. Kalau mau mengadili Pak Jokowi, tunjukin buktinya, beberkan buktinya, jangan hanya bukti sakit hati, nggak bisa. Udah 11 tahun dia demo, tapi hasilnya nggak ada, nol besar. 2029 ganti rakyat kan? Nggak ada manfaatnya rakyat kayak gini. Bikin rusuh aja. Kalau hanya bukti sakit hati yang kalian bawa, sampai mati pun nggak bakal bisa ngadil Pak Jokowi, karena buktinya hanya sakit hati. Saya tahu si Roy ini kan pernah dipenjara tuh, kalau nggak salah tuh 9 bulan di era Pak Jokowi. Nah itu tuh kasus ini nih, kasus meme stupa itu. Nah, akhirnya penjara. Nah semenjak itu dia dendam banget tuh sama Pak Jokowi itu. Dendam nih ya, mau balas dendam tapi nggak ada bukti. Gaya-gayaan people power segala, tai. People power rakyat yang mana yang lu ajak, ha? Rakyat yang ini, yang ini maksudnya, yang berkunjung ke kediaman Pak Jokowi itu. Coba kalian perhatiin, yang sakit hati sama Pak Jokowi cuma gerombolan mereka aja, ya kan? Si Roy, yang di tengah nih saya nggak tahu nih yang di tengah nih. Terus yang di pojok sana tuh kelihatan kacamatanya, mukanya tuh. Komisaris pecatan, 2 kali dipecat. Udah beberapa kali saya bikin VT ya. Dari awal juga saya udah pernah bilang, yang mau mengadili Pak Jokowi itu, yang pertama orang sakit hati, yang kedua mantan pecatan. Mereka sekarang mau balas dendam, tapi gak punya bukti. Udah 11 tahun demo, tapi nggak ada hasilnya. Kasihan banget gerombolan ini. Coba lihat negara orang udah maju banget, pemikirannya juga maju, tapi mereka ini yang bertitel profesor, doktor, hanya mikirin bagaimana caranya mengadili Pak Jokowi. Malu tuh sama gelar.
Kalau saya pribadi malu tuh. Gimana nggak malu coba? Sekolah aja tinggi-tinggi ya kan, gelar sepanjang rel kereta. Ujung-ujungnya mau memenjarakan tukang kayu. Aduh, rugi. Iya, iya. Ya, saya tertarik dengan, pernyataan, Maling Panci yang mengatakan bahwa katanya, pernah berhasil gitu ya, Agustus gitu. Iya, saya juga sama seperti Mas, Jimmy Swilo gitu, mempertanyakan gitu loh, emang kapan gitu loh kalian berhasil? Hah? Ini menurut saya, salah satu bentuk halusinasi akibat makan kecubung kebanyakan teman-teman ya. Jadi mereka ini sedang, berhalusinasi bahwa mereka ini pernah berhasil menyelenggarakan Upil Power dan bisa menyebabkan ya sebuah kebijakan itu dibatalkan gitu ya. Ya terserahlah ya kalau mereka menganggap itu, keberhasilan yang mereka lakukan gitu. Aduh. Dan saya juga sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Jimmy Swilo bahwa kalian ini sudah 11 tahun ya, ini menginjak tahun 11, menyerang Pak Jokowi, turunkan Jokowi, lengserkan Jokowi, makjulkan Jokowi, adili Jokowi, penjarakan Jokowi, bahkan hukum mati Jokowi, tetapi sampai saat ini tidak pernah berhasil ya. Ada. Lagian toh ya, saya itu sebetulnya benar-benar bertanya loh, apa sih salah Pak Jokowi dengan kalian? Oh, bukan dengan saya, bukan dengan kami, tapi dengan bangsa dan negara ini. Oke lah, sebutkan kesalahan Jokowi kepada bangsa dan negara ini apa? Karena kalau benar-benar Jokowi bersalah, bukan hanya kalian yang benci Jokowi, seluruh rakyat Indonesia akan membenci Jokowi gitu loh. Tapi nyatanya nggak ada yang membenci Pak Jokowi, hanya segelintir aja, bisa dihitung dengan jari. Itu menunjukkan apa? Sebetulnya kalian ini memiliki persoalan pribadi dengan Pak Jokowi. Apakah ada kepentingan kalian ya yang terabaikan oleh Pak Jokowi? Mungkin minta jabatan nggak digubris gitu, ngomong aja lah terus terang daripada kalian seperti ini ya kan. Terlihat DUNGU di mata masyarakat. Aduh, lanjut. Ya, inilah mungkin teman-teman ya, yang ingin ditunjukkan oleh si Maling Panci kalau kalau Pak Prabowo itu tidak tidak, mengadili Jokowi dalam waktu 1 tahun ya. Jadi akan menurunkan, Upil Power ya. Jadi seperti, video yang ada di bagian bawah gitu. Foto di bagian bawah yang, cuma mendapatkan sepotong lontong gitu ya. Sementara yang di bagian atas ini nggak demo gitu loh. Orang mengunjungi rumah Pak Jokowi disambut dengan nasi goreng ya. Seorang chief yang terkenal ya, Chief Arnold namanya. Sementara pasukan Upil Power hanya mendapatkan sepotong lontong. Kalian kok mau ya diperalat oleh orang-orang macam kayak gitu. Aduh. Seperti ini yang mau digunakan untuk menyerang Prabowo kalau nggak mau mengadili Jokowi maksimal 1 tahun. Lanjut. Kita harus mendesak Prabowo gitu. Karena pilihan itu pilihan yang to be or not to be. Ya. Ya. Istilahnya Prabowo
tegas melakukan pembenahan, pembersihan sampai ke pembunuhan, gitu. Sampai ke Pembunuhan dalam arti yang konstruktif. Konstruktif membunuh itu dalam rangka menyelamatkan tadi 280 juta rakyat, gitu kan. Kill or to be killed, gitu kan, membunuh atau dibunuh. Itu dalam konteks yang luas itu tadi bisa di internal persaingan antara Prabowo sebagai presiden dengan Gibran sebagai wakil presiden yang merupakan kepanjangan tangan dari Jokowi. Dan kita tahu itu ada matahari kembar yang selalu diangkat sebagai realita politik. Gitu kan. Nah, tinggal sekarang apakah Prabowo siap gitu kan bersama rakyat menyingkirkan Jokowi dan Gibran, atau sebaliknya nanti Prabowo yang akan disingkirkan oleh Jokowi dan Gibran. Nah, kalau misalnya Prabowo tidak sanggup melakukan penyingkiran, gitu, melepaskan diri dari Jokowi dan Gibran, maka Prabowo bersatu dengan Jokowi dan Gibran. Artinya yang akan nanti menyingkirkan rakyat, gitu. Jadi rakyat nanti dia ada 3 pihak di sini, Prabowo, gitu kan, Jokowi, Gibran, dan rakyat, gitu. Kalau ini bisa menyingkirkan, rakyat mendukung, gitu kan. Kalau misalnya tidak mampu menyingkirkan bersama-sama, ya berhadapan dengan rakyat. Itu yang sering kita sebut dengan nanti kekuatan rakyat atau people power, gitu kan. Pada ujungnya ketika memang Prabowo setengah hati, takut, tidak punya nyali, gitu kan, untuk menyingkirkan Jokowi dan Gibran. Nah, ini adalah merepresentasi aspirasi rakyat yang sekarang sedang tumbuh di mana-mana ini. Di hampir seluruh kota, adili Jokowi, gitu kan, makzulkan Gibran. Walaupun pemakzulan itu adalah upaya politik awal. Berikutnya Gibran juga melakukan tindakan kriminal. Bisa dihukum juga Gibran, tapi mulailah dari makzulkan. Maka temanya adili Jokowi, makzulkan Gibran. Dan hukum Gibran, serta pada ujungnya adalah rakyat berdaulat. Rakyat berdaulat, karena sekarang kedaulatan rakyat sudah dicuri, dirampok oleh yang disebut oligarki. Nah, oligarki ini adalah tokoh-tokoh politik, partai politik, dan juga kelompok bisnis yang nuansa atau etniknya Cina yang jahat. Gitu. Jadi kalau menurut saya ini bahaya negara ini adalah oleh tokoh-tokoh politik, partai politik yang tidak menginjak atau tidak berbasis pada kedaulatan rakyat, serta tadi kelompok bisnis yang direpresentasikan oleh etnis Cina yang jahat. Tidak semua etnis Cina jahat, tapi ada sekelompok yang berbahaya dan telah merusak negara ini, etnis Cina yang jahat. Itu harus disingkirkan, dan amanat ini patut dikerjakan oleh Prabowo sebagai presiden. Kalau tidak, Prabowo-nya sendiri yang akan tersingkir nanti. Ya, teman-teman ya. Ini barusan kita mendengar pernyataan yang sangat logis, yang sangat ilmiah, yang sangat bagus pokoknya dari seorang tokoh demo. Ya, logis, ilmiah, bagus, mantap, keren versi mereka. Prabowo diberi waktu setahun untuk adili Jokowi, dan makzulkan Gibran, dan lawan oligarki. Jika Prabowo setengah hati, upil power pada ujungnya akan terjadi. Upil power yang mana? Yang cuma pesertanya dikasih lontong sebiji tadi. Aduh. Lagian saya tertarik dengan pernyataannya di bagian tengah tadi, teman-teman ya. Bagian tengah apa bagian depan tadi ya? Yang mengatakan bahwa dia berharap negara membunuh, katanya. Waduh, ya. Membunuh, coba bayangkan ini kata-kata yang menurut saya ya tidak pantas diucapkan gitu loh.
Kalau memang ya, koruptor itu, layak atau layak dihukum mati, ya nggak masalah kalau memang itu berlaku di Indonesia. Tetapi, saya mendengar kata Anda ya, Anda berharap negara itu membunuh katanya, itu bukan orientasi yang saya, dapatkan ya secara subjektif ya, bukan tentang penegakan hukum, tetapi tentang sebuah kebencian gitu loh. Yang terpancar itu auranya adalah kebencian Anda kepada Pak Jokowi yang mungkin saja ya, karena Pak Jokowi pernah membubarkan, organisasi-organisasi keagamaan yang mungkin menurut Anda itu adalah organisasi-organisasi suci, ya kan, versi Anda. Karena apa? Karena saya sulit untuk menemukan, logika bahwa Pak Jokowi itu telah mengganggu, kepentingan Anda di bidang bisnis misalnya. Kenapa? Karena bukannya saya ini, body shaming atau menghina, menilai seseorang dari penampilan, tidak ya. Tetapi ya, tentu kita itu sebetulnya kan sudah bisa melihat ya, isi dompet orang itu dari penampilannya, kan seperti itu, ya toh? Iya. Jadi saya menduga Anda ini, secara ekonomi juga, tidak menengah ke atas gitu loh, jadi menengah ke bawah. Nah, kalau menengah ke bawah, berarti kan tidak ada kepentingan Anda yang terganggu akibat kebijakan-kebijakan Pak Jokowi. Jadi menurut saya, kebencian Anda kepada Pak Jokowi itu semata-mata karena Pak Jokowi itu pernah membubarkan organisasi-organisasi keagamaan yang mungkin menurut Anda itu adalah organisasi suci. Cuma bagi sebagian besar masyarakat itu adalah organisasi keagamaan, bukan organisasi keagamaan, organisasi yang berlindung di bawah nama agama. Nah, gitu. Tetapi dalam praktiknya bikin gaduh, makanya layak dibubarkan. Iya, saya sepakat itu. Lanjut, lanjut. Udah gue bilang jauh-jauh hari, Jokowi itu akan semakin menguat kalau lu terus menghinanya. Kalau lu selalu cari cara untuk mengerek informasi lu dengan menyebut-nyebut nama Jokowi, Jokowi tidak akan pernah lepas dari benak kami. Jokowi akan kami ingat. Terserah lu mau narasikan hal-hal negatif tentang Jokowi, kami juga mau narasikan hal-hal positif tentang Jokowi. Jangan merasa di situ doang yang paling bisa. Mukanya kan dia doang tuh. Nah, kalau kita udah mulai beragam nih, udah mulai banyak tuh narasi-narasi positif tentang Jokowi. Walaupun katanya gue sih diteriakin, dibayar berapa bang? Mau dong jadi buzzernya Mulyono, daftarnya di mana? Serius? Mantap Bang ya. Karena itulah Gaspol Update juga hadir ya kan. Iya, karena di tengah-tengah, banyak netizen yang sudah, menerima apa namanya, upeti dari pihak-pihak tertentu ya, dengan kata lain menjadi buzzer lah untuk menyerang Pak Jokowi, untuk, menyerang pemerintahan ya kan. Maka perlu sebuah penyeimbang gitu ya, walaupun ya maksudnya itu walaupun ya channel-channel kecil seperti kami lah, tetapi minimal ini adalah satu bentuk ya sumbangsi kami kepada bangsa dan negara untuk mengimbangi golongan-golongan pembenci yang suka menebarkan cacian, makian, fitnahan dan lain sebagainya kepada Pak Jokowi, dan itu kami anggap bisa, membahayakan, kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami hadir untuk ikut meluruskan ya, menjadi counter golongan-golongan pembenci, bukan karena kami, mendukung Pak Jokowi secara membabi buta, tidak. Kalau memang kalian bisa menunjukkan bahwa Pak Jokowi itu memiliki kesalahan, melanggar hukum, merusak demokrasi, merusak konstitusi, silakan dibuktikan di pengadilan. Kalau memang terbukti, maka kami juga akan sama seperti kalian membenci Pak Jokowi. Tetapi kalau kalian tidak pernah memiliki bukti, jangan coba-coba ya. Kalian memfitnah-fitnah, menggiring-giring narasi, nggak mempan lah bagi para pendukung Pak Jokowi. Iyalah. Ya teman-teman ya, sudah kita saksikan, bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian, depan kita lihat bersama video tentang, komentar Mas Jimmy Swillow yang menyebut bahwa, "Emang kapan sih Upil Power kalian itu berhasil?"
Sebuah pertanyaan yang sangat menohok ya di saat maling panci mengklaim bahwa upil power yang pernah mereka lakukan pernah mendapatkan keberhasilan ya. Mungkin karena terlalu banyak makan kecubung ya, jadi halusinasinya kelamaan. Hah? Ya wong sejak dulu tidak pernah berhasil gitu loh, kok ngaku-ngaku berhasil bulan Agustus katanya, ya gimana mau berhasil, ngakunya atas nama rakyat, nyatanya nggak ada rakyat yang merasa diwakili. Ngomongnya people power, datangnya maksimal cuma 28 biji. Dan itu pun ndak manusia semuanya, sebagian jin dan setan. Hah? Gimana mau berhasil ya? Bukannya people power malah jadi upil power. Koclak, koclak. Oke teman-teman ya. Konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang kabar menarik dari para aktor atau bintang iklan racun tikus ya. Yang selama ini sangat militan dalam menyerang Pak Jokowi ya. Tidak hanya sekarang saja, mulai Jokowi masih menjabat sebagai presiden ya, sampai Jokowi lengser ke Prabon ya, tapi tetap aja mereka nggak pernah berhasil. Kasihan kali aku dengan mereka. Hah? Siapa lagi kalau bukan si maling panci, si RH ya, pakar demo ya, pakar demo Nasbung alias nasi bungkus, si roti gulung dan lain-lain ya, Mbah Sengkuni. Dan kali ini tadi sudah kita lihat bareng-bareng ya videonya, mereka melalui si maling panci memberikan ultimatum ya kepada Prabowo agar mengadili Jokowi iya betul, mengadili Jokowi dalam waktu maksimal 1 tahun ya. Ini orang kayaknya makan kecubung kebanyakan teman-teman ya, jadi mabuknya itu nggak hilang-hilang gitu loh. Hah? Mungkin dia belum tahu gitu loh dengan pidato Prabowo tanggal 10 kemarin yang menyebut bahwa mereka itu hanya lucu-lucuan dan bahan ketawaan saja di mata Prabowo. Coba bayangin ya, mereka udah acting all out tetapi dianggap pelawak oleh Prabowo. Dan tadi jika kita lihat bareng-bareng sebuah ancaman bahwa jika tidak dilakukan dalam waktu 1 tahun maka akan ada gerakan upil power untuk menggoyang pemerintahan Prabowo. Waduh waduh waduh. Nah, upil power apa people power Bang? Ya upil power lah ya kan. Karena jumlahnya cuma sedikit ya. Cuma beberapa ekor aja. Kalau people power itu banyak gitu, bahkan nggak terhitung. Kalau sedikit ya upil power aja lah ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.